Dan apakah mentransfer token ke dompet lain itu akan dikenakan biaya? Tidak. Jadi transfer untuk token di antara wallets itu tidak akan terkena biaya. Nah, ini keren banget ini untuk fitur ini ya. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan gue Arif, masih di Indo Jam Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas seputar cryptocurrency. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan juga subrek channel ini, sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru dan bermanfaat tentunya buat teman-teman semua, khususnya di bidang cryptocurrency. Oke, kami ingatkan kembali, di sini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan, sehingga apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini. Ingat, kripto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko. Jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan project kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, di video kali ini kami ingin membahas salah satu project baru lagi. Sebenarnya projectnya bisa dibilang bukan baru ya, ini sudah beberapa bulan kemarin sudah meluncur, dan project ini sekarang lagi koreksi ya, ataupun lagi diskon banyak. Dimana sebenarnya project ini tuh keren banget kalau menurut saya ya, dan bisa dibilang ini adalah hidden gems yang ya benar-benar hidden gems. Bisa dibilang ini adalah sleeping giants gitu. Jadi ini adalah raksasa yang lagi tidur. Dimana nanti kalau udah raksasa ini berkembang, itu saya yakin bakal gede ke depannya. Oke? Nah, seperti apa projectnya? Kita langsung menuju ke websitenya aja. Let's go. Unilab. Yap, ini adalah project dari Unilab. Dan kenapa saya merekomendasikan untuk project Unilab ini? Karena menurut kami project ini cukup keren banget ya. Dimana kalau tadi saya baca ya secara singkat, secara garis besar juga ya. Jadi Unilab ini akan memfasilitasi kepada teman-teman ataupun para developer ya yang mempunyai project blockchain tetapi tidak bisa membuat ataupun menghubungkan projectnya tersebut ke blockchain ya, ataupun begini lebih singkatnya ya, lebih gampangnya. Jadi Unilab itu akan membantu untuk para developer ataupun orang yang ingin mempunyai project blockchain yang ingin mempunyai tokennya sendiri tapi tidak bisa ataupun tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan coding seperti itu ya, ataupun mempunyai kemampuan dalam hal pemrograman atau bahasa pemrograman seperti itu ya. Nah, di sini di Unilab ini memberikan fasilitas itu ya, dan tentu saja masih ada fasilitas-fasilitas yang lain yang ditawarkan di Unilab ini. Jadi menurut kami ini keren banget proyeknya. Oke, kita coba aja untuk bedah ya tentang Unilab ini. Seperti kita lihat di sini di halaman awal untuk di websitenya. Jadi ini merupakan sebuah platform untuk kontrak cerdas ya sebagai layanan. Jadi Unilab ini dibangun untuk memecahkan masalah lintas sektoral di seluruh siklus hidup pengembangan, penerapan, dan manajemen smart contract untuk semua orang. Jadi mungkin kalau dari segi pemahaman agak sulit ya. Nah, kita coba baca dari salah satu artikel yang membahas tentang Unilab ini supaya kita lebih memahami apa sih project dari Unilab ini ya. Kita coba buka dulu. Kita coba baca di mediumnya ya, di blognya untuk di Unilab ini. Nah, di sini disebutkan untuk manfaat dari Web 3.0 ini. Jadi Unilab ini juga merupakan bagian dari Web 3.0 ya. Nah, untuk manfaat dari Web 3.0 itu sendiri salah satunya ya ada untuk berbagi data itu bisa simpel ya. Ini adalah kelebihannya. Kemudian privasinya itu akan lebih terkontrol atau lebih besar ya. Serta untuk akses informasi itu akan lebih gampang dan lebih baik di Web 3.0, serta tidak membutuhkan atau mungkin hanya lebih sedikit ya untuk perantara ya. Jadi itu untuk kelebihan dari Web 3.0. Nah, di sini dijelaskan ya untuk Unilab project ini. Jadi Unilab ini adalah memungkinkan kita ya untuk dengan mudah mengembangkan aplikasi Web 3.0 yang unik tanpa banyak kerumitan. Nah, maksudnya di sini kita tidak harus mempunyai dasar sebagai programmer ya, ataupun kita tuh mahir ya sebagai seorang programmer. Nah, di sini kita itu bisa mengembangkan perangkat lunak dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis ya, atau yang sudah disiapin oleh Unilab ini. Dan
kita juga tidak perlu ya menulis kode apapun ataupun membuat bahasa pemrograman sendiri untuk membangun suatu project di sini ya. Dan juga dasar dari gerakan tanpa kode ini ya, itu adalah untuk menghilangkan semua hambatan dan memungkinkan pembangunan yang lancar. Jadi secara tidak langsung Unilab ini membantu kita ya agar mempercepat proses kita supaya segera bisa meluncurkan project kita itu. Jadi salah satu kekurangan jika kita itu ingin mengembangkan project di blockchain itu adalah dari segi pembangunan programnya. Itu sangat lama ya dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya, dan bisa bulanan ataupun bisa tahunan. Nah di sini Unilab ini membantu ya, daripada kita harus membuat kode-kode seperti itu, skrip-skrip seperti yang kalian tahu lah bahasa pemrograman kayak gitu. Ini udah disiapin oleh Unilab ini ya, dan platform tanpa kode Unilab ini ya akan membantu project berbasis blockchain untuk secara dramatis itu mengurangi waktu pembuatan mainnetnya. Dan menurut penelitian, tim sedang berjuang untuk merekrut pengembang terpercaya dan dibutuhkan setidaknya 2 bulan untuk meluncurkan proyek kecil tengah seperti token ERC20 atau kontrak vesting, sementara pengguna beta untuk Unilab ini menyelesaikan prosesnya dalam 10 menit. Jadi ini perbandingan ya, kalau di Unilab itu hanya cukup 10 menit saja untuk menyelesaikannya, dan kalau dibandingkan dengan program-program yang dibangun di ERC20 dari nol itu butuh waktu yang bentar. Kemudian gimana untuk keamanannya ya dari programnya itu ya. Di sini disebutkan untuk pengguna Unilab itu tidak perlu mengkhawatirkan tentang keamanan yang mendasar ya, seperti anti bot dan juga auditnya. Nanti pengguna itu akan mendapatkan manfaat dari template kontrak cerdas atau smart contract di Web 3.0 nanti yang telah diaudit oleh tim keamanan berkelas dunia. Jadi sangat kredibel ya nanti. Jadi akibatnya nanti project yang lebih kecil juga dapat memanfaatkan kontrak pintar atau smart contract itu setingkat dengan perusahaan secara maksimal. Jadi tidak ada bedanya gitu. Biarpun nanti projectnya itu kecil ataupun projectnya besar, itu akan mempunyai fungsi keamanan yang sama standarnya ya, dan berstandar tuh tingkat perusahaan. Jadi sangat aman banget. Kemudian untuk peran di pasar Web 3.0 nanti di Unilab ini, pengguna itu dapat menyesuaikan fungsionalitas NFT untuk menciptakan proposisi nilai yang unik bagi pengguna mereka. Yang pertama untuk tiket dan musik ya, salah satu fungsinya ya. Jadi nanti tiket konser dan perlengkapan lain dari industri musik itu mengandalkan non-fungibility atau NFT untuk membantu mencegah penipuan. Kemudian bisa menjadikannya kandidat utama untuk adopsi NFT. Kemudian untuk game, jadi nanti cerita tentang pembeli yang salah menjual item ya, atau pengguna yang menjadi sasaran serangan phishing itu adalah hal biasa. Namun NFT menawarkan lapisan perlindungan terhadap penipuan karena mereka dapat memberikan cara yang aman untuk memverifikasi kepemilikan dan menjaga akun pemain itu lebih aman. Dan yang ketiga juga untuk waktu kerjanya, perusahaan yang dapat mengizinkan pekerja lepas untuk menandai pekerjaan mereka dan mengizinkan calon pemberi kerja untuk menawarkan NFT yang mewakili sebagian waktu kontraktor. Jadi keren banget kan ya. Kemudian untuk peluncuran kontrak cerdas ataupun smart kontraknya, jadi nanti di Unilab ini sangat membantu banget ya. Jadi modul pembuatan token Unilab yang mudah itu bisa digunakan untuk memberi orang-orang yang tidak memiliki pengalaman pengkodean sebelumnya ya kesempatan untuk membuat dan meluncurkan token kita sendiri. Ini dibantu ya sama si Unilab ini. Nah, persepsi umum adalah bahwa membuat token itu bisa menjadi proses yang sangat panjang dan rumit untuk membutuhkan teknis yang rumit tentang pengkodean dan DeFi. Namun kalau menggunakan Unilab ini akan sangat gampang dan cepat. Dan juga untuk modul pembuatan token Unilab yang mudah digunakan memungkinkan orang yang relatif tidak memiliki pengetahuan tentang pengkodean untuk membuat token mereka dan mendistribusikannya ke pemegang serta untuk meluncurkannya di DEX dan banyak lagi. Itu akan dibantu oleh Unilab ini. Dan juga nanti di Unilab ini akan memungkinkan kita ya untuk memilih nama token kita sendiri, kemudian bisa menentukan simbolnya apa, kemudian memilih jenis protokolnya yang akan kita gunakan, dan tokenomicnya itu bisa kita tentukan sendiri di sini. Keren banget. Tapi bukan hanya itu aja yang ditawarkan dari Unilab ini ya. Di sini juga ditawarin untuk kontrak pintar yang paling umum digunakan ya, seperti kontrak pintar untuk NFT, kemudian untuk smart contract vesting ya atau penguncian ya, dan juga untuk jembatan atau bridging dan lainnya. Jadi banyak banget tuh fungsi-fungsinya, dan semua itu sambil menjaga standar keamanan tertinggi dan kualitas tingkat produksi. Jadi keren banget untuk standar yang dibikin oleh Unilab ini. Oke, kita kembali dulu ke
websitenya ya. Nah, di website ini kita bisa membeli untuk token dari Unilab ini ya di PancakeSwap dengan setidaknya menggunakan slippage 7%. Jadi buat kalian itu sudah bisa membeli token dari Unilab ini. Kita coba lihat di CoinMarketCap, sekarang itu harganya ada di Rp4.058 ya. Jadi masih murah banget. Dan kalau kita lihat di sini di historinya ya secara keseluruhan, ini kemarin pernah di ATH-nya sekitar di 6.800-an ya, hampir menyentuh 7.000, dan sekarang itu lagi koreksi di harga 4.000-an. Jadi ini bisa dibilang untuk diskon ya, karena ini proyeknya keren banget dan kita anggap ini sebagai sleeping giant ya dari project crypto. Dan kalau kalian tertarik bisa membelinya di PancakeSwap ya untuk sementara. Dan jangan lupa jika kalian ingin membeli tetap ya kalian harus melakukan riset mandiri kalian dan gunakan uang dingin tentunya. Oke, kita lanjut. Kemudian apa yang ditawarkan ya di Unilab ini? Jadi pengembang itu dapat menghasilkan uang juga ya di sini nanti, serta untuk perusahaan itu bisa menghemat waktu untuk proses pembuatan proyeknya ya. Dan juga untuk ekosistem itu akan dipercepat untuk pengembangannya agar segera berkembang dan segera menghasilkan tentu saja reward ya di sini. Nah, di sini juga untuk siklus dari smart kontraknya ini, kalau kita baca di sini ya, dibangun dari bawah ke atas dengan mengutamakan keamanan. Kemudian bisa memilih dari deretan protokol terkonfigurasi yang terbesar, jadi bisa pilih sendiri. Kemudian kita bisa menerapkan ke testnet dan mainnet dalam beberapa klik saja, jadi kita bisa langsung mencobanya di testnet dan juga di mainnetnya. Serta kita bisa mendaftar di program akselerasi yang diadakan oleh Unilab ini untuk membootstrap project kita nanti, jadi akan dibantu untuk pengembangannya ya. Keren banget. Nah, di sini bisa juga untuk membuat ya repository kontrak Unilab yang memungkinkan kita untuk memilih dari solusi protokol ya, kalau kita baca di sini. Kemudian untuk konfigurasi, klik dan ubah 20 lebih parameter sesuai dengan kasus penggunaan spesifik kita, dan bisa menyebarkan ya untuk memanfaatkan UI jadi Unilab yang ramah untuk menerapkan kontrak pada jaringan berbasis EVM atau Ethereum Virtual Machine ya, dimanapun dalam hitungan detik tentunya. Jadi cukup cepat banget untuk konfigurasinya ya di sini. Serta untuk mengelola jadi dashboard terpadu untuk melacak aktivitas kontrak kita ya, tren media sosial dan juga yang lainnya. Jadi banyak banget fungsi dari Unilab ini ya. Kemudian apa sih yang diharapkan dari smart kontraknya nanti? Jadi di sini nanti kita bisa membuat kontrak token ya. Jadi kita membuat token yang kompatibel dengan jaringan ERC20 dengan dukungan biaya dan hadiah otomatis dan yang lainnya. Kemudian kita juga bisa membuat kontrak vestingnya. Jadi kita bisa menyimpan pemasaran atau token tim dengan aman dengan jumlah besar untuk kebijakan vesting. Jadi ini untuk menjaga harga ataupun kestabilan harga dari token yang akan kita bikin di sini nanti. Serta untuk kontrak crowd sale, jadi untuk melakukan ICO ataupun initial centralized offering ya, ataupun penggalangan dana atau fundraising, itu bisa kita lakukan dalam beberapa detik di sini dan akan dibantu oleh Unilab ini ya. Keren banget. Dan juga untuk pembuatan NFT serta untuk smart contract dari NFT juga. Jadi kita itu bisa membuat token kita sendiri yang kompatibel dengan ERC721 yang dapat digunakan untuk mendistribusikan dan menjual NFT kita nanti. Keren banget. Kemudian untuk mitra pendukung yang ikut serta dalam pengembangan dari Unilab ini cukup banyak ya. Salah satunya ada 21, ada MH Venture juga ya, Chain Age Capital, dan masih banyak lagi. Ini adalah investor-investor yang bergabung dalam proyek pengembangan Unilab ini. Kita untuk mitra dan juga auditor keamanan ini ada Hacken, Solid Group, dan Obelisk. Dan nanti kita akan coba untuk melihat hasil dari audit yang dilakukan oleh Hacken ini. Ini adalah beberapa artikel yang membahas tentang Unilab Network ini. Kalian bisa klik sendiri untuk bisa lebih memahami tentang project Unilab ini. Oke, kita coba lihat untuk hasil audit yang dilakukan oleh Hacken ini untuk smart contract code-nya ya. Ini untuk review dan juga security analysis report-nya. Kalau kita lihat di sini hasilnya cukup memuaskan dan tidak ada temuan-temuan yang sangat beresiko ya. Kebanyakan ini levelnya low semua untuk temuan-temuannya. Dan kalau kita lihat di sini untuk critical, high, medium, dan low ini hampir tidak ada ditemukan untuk yang temuan yang parah itu ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk kesimpulan dari audit ini ya, jadi kontrak pintar dalam ruang lingkup itu ditinjau dan dianalisis secara manual dengan alat analisis statis ya yang dilakukan oleh Hacken ini. Dan kemudian laporan audit itu berisi semua kerentanan keamanan yang ditemukan dan masalah lainnya dalam kode yang ditinjau. Dan sebagai hasil dari audit, teknisi keamanan itu tidak menemukan masalah yang serius. Dan sebagai hasil dari audit kedua, teknisi keamanan tidak menemukan juga untuk masalah yang serius. Nah, ini dengan ada catatan ya. Jadi kontrak boot protection itu dapat mengaruhi transfer
transfer token. Jadi kontrak ini sudah habis ruang lingkup auditnya. Jadi nanti akan diupdate oleh developernya ya. Kemudian kalau kita lihat untuk aplikasinya ataupun devs-nya yang bisa kita gunakan nanti di Unilab ini masih belum bisa kita gunakan karena masih upcoming, dan ini kalau kita klik masih belum ada ya. Tapi untuk platform stakingnya ini sudah bisa kita lihat. Nah, di sini ini adalah platform untuk stakingnya. Di sini kalian bisa melakukan staking untuk mendapatkan APY sebesar 93,28% per tahun. Jadi caranya nanti cukup simpel banget. Kalian beli dulu untuk token Unilab-nya ya. Bisa kalian klik di sini, nanti akan dibawa ke PancakeSwap, dan jangan lupa untuk login ke wallet kalian ya. Bisa ke MetaMask ataupun ke Trust Wallet ya. Kalau di Trust Wallet kalian harus menghubungkan dengan Wallet Connect dan di-scan untuk QR code-nya. Dan jangan lupa untuk memilih jaringannya di Binance Smart Chain ya sih. Dan di sini untuk meng-create kontraknya atau smart kontraknya di sini masih coming soon. Jadi kemungkinan besar nanti di sini ada pilihan ya, ada beberapa pilihan tadi seperti yang kita lihat tadi ya di awal, yang kita lihat ya di sini. Jadi ada smart contract token, smart contract untuk vesting, untuk kontrak crowd sale juga, dan kontrak NFT-nya. Jadi lengkap banget ya untuk smart kontraknya nanti. Kita akan coba mengupdate nanti jika ini sudah meluncur ya untuk meng-create kontraknya. Oke, kita coba lihat dulu untuk token ULAB itu sendiri seperti apa ya pengenalannya. Jadi token ULAB itu digunakan untuk menyediakan akses ke semua fitur dari Unilab.network ini ya. Seperti kita lihat di sini jumlah pasokannya itu ada 100 juta token ya. Kemudian akan dikembalikan kepada para staker itu sebanyak 100% dan mengambil jaringan Binance Smart Chain. Dan untuk token dan biayanya ini untuk meningkatkan platform dan komunitasnya, ini akan dikenakan 6% ya untuk mengembalikan ke kumpulan. Kemudian untuk rincian biayanya ini 2% untuk pengembangan, 1% untuk pemasaran, 1% untuk tim, dan 2% untuk ekosistem. Kemudian untuk para holders ini akan mendapatkan akses ya ke semua fitur premium. Kemudian untuk staking ini juga akan mendukung ya platform ini dan akan mencapai fitur tambahannya nanti. Kita tunggu aja untuk update dari platform ini pada saat udah full version aja ya. Nah, ini beberapa pertanyaan yang sering diajukan seperti fitur mana yang tidak terkunci dengan memegang token Unilab asli. Jadi tim Unilab ini akan bekerja keras untuk selalu menambahkan fitur baru dan Anda selalu dapat melihatnya di halaman dApps-nya nanti. Kemudian berapa biaya yang dikenakan saat bertransaksi dengan token aslinya. Jadi ada sekitar 6% fee ya yang kita gunakan yang akan dipotong dalam proses pembelian ataupun proses penjualannya untuk token ini. Dan 6% ini dibagi untuk 2% pengembangan dan penambahan kontrak baru, 1% untuk pemasaran, dan 1% untuk tim, dan 2% untuk ekosistem ya. Dan apakah mentransfer token ke dompet lain itu akan dikenakan biaya? Tidak. Jadi transfer untuk token di antara wallets itu tidak akan kena biaya. Nah, ini keren banget fitur ini ya. Dan di mana saya bisa membeli token Unilab seperti yang kalian lihat. Untuk membelinya bisa di PancakeSwap. Kemudian untuk mengklaim, nah ini untuk event kemarin yang diadakan pada tanggal 29 Januari kemarin, dan ini sudah selesai ya. Dan ini khusus kepada para orang yang masuk ke dalam whitelist. Jadi kita sudah tidak bisa mengikuti ini ya. Dan kalau kita mampir di Unilab di Twitternya, di sini sudah ada 75,3 ribu follower, jadi cukup banyak banget ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk keterangannya, merupakan platform pertama ya yang menggunakan zero code atau tanpa kode ya, untuk membuat dan mengelola smart contract di semua platform berbasis EVM atau Ethereum Virtual Machine. Jadi kita tidak perlu susah-susah membuat kode bahasa pemrograman kayak gitu. Keren banget kan? Jadi sangat memudahkan buat para startup ya, khususnya untuk startup di project-project blockchain. Dan untuk informasi terbaru di Twitternya ya, ini untuk Unilab-nya sudah bisa kita cek di Coinbase seperti yang tertera di sini ya. Jadi kita bisa cek untuk project Unilab ini sudah ada di Coinbase. Coba kalau kita klik ya. Jadi benar di Coinbase sudah bisa dicek ya untuk grafiknya juga serta untuk harganya juga ya. Jadi cukup keren banget sih untuk perkembangan dari project Unilab ini. Oke, jadi kesimpulannya untuk project dari Unilab ini cukup keren banget dan sangat membantu buat para pengembang ataupun orang yang mempunyai bisnis yang terhubung ke blockchain ya, dimana masih kesulitan ataupun tidak mempunyai pengalaman dalam pemrograman ya, ataupun dalam bahasa pemrograman.
teman-teman. Dan kalau menurut saya ini juga menjadi salah satu alternatif ya, di mana kita tidak harus meng-hire tenaga programmer ya, dengan kata lain seperti itu kan. Jadi keren banget, sehingga bisa menghemat pengeluaran. Oke, karena para programmer sekarang ini cukup mahal ya, karena jasanya ini sangat menentukan banget untuk pengembangan dari project-project blockchain sekarang. Oke, jadi project ini cukup keren banget ya, dan jika kalian ingin berinvestasi di sini, jangan lupa untuk melakukan riset mandiri kalian sendiri. Kalian cari untuk literatur ataupun artikel-artikel yang lain, dan cari informasi sebanyak-banyaknya ya, sehingga nanti kalian mempunyai sudut pandang berbeda untuk bisa mengambil keputusannya, apakah ini bagus ke depannya ataupun kurang bagus ke depannya. Oke, jadi kami di sini hanya menyampaikan apa yang kami riset dan ingin berbagi kepada teman-teman agar bermanfaat ke depannya. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan menonton video ini sampai selesai, dan kami tidak lupa untuk mengingatkan, jika kalian ingin melakukan investasi dimanapun dan apapun itu, jangan lupa untuk melakukan riset mandiri kalian sendiri. Tetap berolahraga, tetap jaga kesehatan, dan keep cuan.